biasanya kalau mobil mewah ini terkesan, Bang. Betul nggak? Kawan dulu punya mobil Avanza. Jadi kalau dulu aneh perlu mobil, Bang, ini ada mobil, ada jamaah datang nih, ambil kunci di rumah dia, bawa aja. Lepas kunci, Bang. Tahu-tahu ganti mobil jadi Alphard. Benar nih Pak gitu. Bang, ada jamaah datang, oh biar abang yang bawa. Akhirnya nggak jadi, dia sibuk dia, Bang. Dia emang nggak mau lepas kunci mobil lagi, takut mobilnya rusak. Terus satu hari kami parkir di mall, Pak, mutar-mutar. Bang, mencari apa nih, Bang? Cari tempat parkir yang aman. Kemarin spion hilang 15 juta, Pak. Spionnya hilang. Nah, jadi ternyata bisa disimpulkan orang kaya hidupnya lebih susah daripada orang miskin. Meskipun orang kaya itu beriman, Pak. Orang kaya yang beriman, Pak, dia bingung mengeluarkan harta, habis harta. Ya, kawan saya, Pak, duitnya banyak, Allah beri hidayah. Dia capek menghabiskan uangnya, Pak. Betul-betul dia bagi-bagi uang. Dia bilang menghabiskan uang ini melelahkan. Dia bilang ngapain lelahkan? Udah kasih aja, tanda tangan biar kasih saya semua tuh. Nggak mau juga dia. Nah, jadi hadirin sekalian, harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Maka kalau kalau ditanya sekarang nih, jamaah kalian ini mau diuji kaya apa miskin? Jawabannya apa? Jujur Pak, yang keras. Coba angkat tangan yang pengen diuji kaya, Pak. Berapa orang, Pak? Enggak apa-apa, survei, Pak. Yang ingin diuji kaya satu. Mantap, mudah-mudahan Allah kayakan kalian, amin. Yang diuji miskin. Nanti kalau orang nanya lagi, Bapak mau diuji kaya apa miskin? Jawabannya terserah Allah. Kita nggak tahu mana yang baik untuk kita. Nggak tahu. Nah, kemudian rumah sederhana. Tidak jadi, rumah Nabi itu sebesar 3 kuburan. Rumah Nabi sebesar 3 kuburan saja. Kuburan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar. Air sumur tidak akan menjadi suci dan mensucikan selagi masih ada bangkai tikus di dalamnya. Ada bangkai di dalam air sumur. Antum telepon itu air isi ulang 10 tangki. Airku biar dibersihin, masukin. Kira-kira bersih nggak itu? Maka kuras habis kumur tadi, keluarkan bangkainya, baru ganti dengan air bersih. Maka misi pertama kita hari ini apa, hadirin sekalian, setelah mendengarkan majelis ini? Bersihkan hati dari makhluk. Keluarkan istri dari hati, anak dari hati, suami dari hati, harta dari hati, mobil dari hati. Allah Ta'ala telah membeli harta dan diri orang beriman dengan surga. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Mau gak Bapak menjual harta dengan surga? Menjual diri kita? Ya kalau saya mau. Maka ketika orang mengaku jadi orang beriman, maka dia harus katakan, aku tak punya apa-apa. Aku bukan siapa-siapa lagi. Karena aku udah milik Allah. Hamba Allah, umat Rasulullah, bukan siapa-siapa. Hartaku yang kalian banyak itu Allah yang punya. Rumahku Allah yang punya. Mobilku Allah yang punya. Hartaku Allah yang punya. Tanah yang luas itu potong kuku itu. Nah, maka Allah telah membeli harta dan diri orang beriman dengan surga. Kita sudah tak punya apa-apa lagi. Siap insyaallah Pak ya? Nah, makanya kita jangan tertipu oleh dunia Pak. Saya rasa 2 tahun terakhir ini banyak teman-teman kita yang udah nggak ada ya. Yang dulu sebelah kita sholatnya tahu-tahu udah nggak ada, tinggal cerita. Mati berjamaah. Banyak orang gara-gara nggak mau sholat berjamaah akhirnya mati berjamaah. Nggak mau mentaati Allah akhirnya turun azab di mana-mana. 2 tahun kemarin pandemi itu ujian iman. Ada dengan pandemi orang semakin dekat dengan Allah, ada dengan pandemi menjauh dari Allah. Banyak yang tertipu kemarin. Kenapa dia mati bang? Covid gitu. Antum pikir nggak masalah ngomong kayak gitu? Kenapa dia mati? Habis rezekinya dia makan. Sejak kapan itu makhluk bisa membunuh orang? Sejak kapan makhluk bisa memberi mudarat? Sejak kapan? Sejak kesyirikan ada di hati manusia. Orang beriman yakin seluruh makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah.
Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Maka ketika kemarin 2 tahun orang beriman, kita ditanya kenapa dia meninggal? Memang waktunya ajal datang, habis rezeki dia makan, sudah selesai. Nah, jadi jangan COVID mati ini mati, nah itu asbab-asbab saja. Kadang-kadang enggak juga Pak, enggak COVID bilang COVID ya, betul enggak? Tipu semua gitu. Satu dunia tertipu, satu dunia tertipu, satu dunia kena prank Pak. Serius, ini ada dokter yang punya rumah sakit, kena prank semua. Mestinya agama yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur agama. Kok bisa orang kafir mengatur cara sholat kita Pak? Dan satu dunia umat Islam sami'na wa ata'na dengan orang kafir. Antum gak sadar tuh Pak? Kok bisa-bisanya orang kafir yang mengatur kalian gak boleh haji? Dan kita katakan sami'na wa ata'na. Dari zaman Rasulullah SAW sampai hari ini, zaman ini Pak. Baru kemarin tuh sholat seperti senam pagi Pak. Kayak aerobik senam. Kalau kita bicara iman yakin, kita dibilang bodoh sama orang. Iya. Sadar gak sekarang? Kok bisa-bisa masjid ditutup? Mestinya masjid dibuka. Masjid ini tempat yang paling suci di muka bumi. Orang masuk masjid bukan kumur-kumur Pak. Berwudu. Dan Nabi mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia di dalam penjagaan Allah. Allah jaga. Ini gak ke masjid Pak. 2 tahun gak ke masjid. Iya. Dan semua merasa hebat. Oh, aku ini orang yang prokes. Boleh, prokes silakan aja. Tapi jangan bawa-bawa ke tempat ibadah. Mestinya begitu. Orang beriman yakin seluruh makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Maka ketika kemarin 2 tahun orang beriman, kita ditanya kenapa dia meninggal? Memang waktunya ajal datang, habis rezeki dia makan, sudah selesai. Nah, jadi jangan COVID mati ini mati, nah itu asbab-asbab saja. Kadang-kadang enggak juga Pak, enggak COVID bilang COVID ya, betul enggak? Tipu semua gitu. Satu dunia tertipu, satu dunia tertipu, satu dunia kena prank Pak. Serius, ini ada dokter yang punya rumah sakit, kena prank semua. Mestinya agama yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur agama. Kok bisa orang kafir mengatur cara sholat kita Pak? Dan satu dunia umat Islam sami'na wa ata'na dengan orang kafir. Antum gak sadar tuh Pak? Kok bisa-bisanya orang kafir yang mengatur kalian gak boleh haji? Dan kita katakan sami'na wa ata'na. Dari zaman Rasulullah SAW sampai hari ini, zaman ini Pak. Baru kemarin tuh sholat seperti senam pagi Pak. Kayak aerobik senam. Kalau kita bicara iman yakin, kita dibilang bodoh sama orang. Iya. Sadar gak sekarang? Kok bisa-bisa masjid ditutup? Mestinya masjid dibuka. Masjid ini tempat yang paling suci di muka bumi. Orang masuk masjid bukan kumur-kumur Pak. Berwudu. Dan Nabi mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia di dalam penjagaan Allah. Allah jaga. Ini gak ke masjid Pak. 2 tahun gak ke masjid. Iya. Dan semua merasa hebat. Oh, aku ini orang yang prokes. Boleh, prokes silakan aja. Tapi jangan bawa-bawa ke tempat ibadah. Mestinya begitu. Ini gak ke masjid Pak. 2 tahun gak ke masjid. Iya. Dan semua merasa hebat. Oh, aku ini orang yang prokes. Boleh, prokes silakan aja. Tapi jangan bawa-bawa ke tempat ibadah. Mestinya begitu. Let it go, ain't nobody go. Make our bodies high.